Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati ajma'in wa ala malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi as-salihin وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majlis kita di malam hari ini berkat rahmat taufik hidayahnya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang berjalan dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari ilmu maka akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Maka mudah-mudahan dimudahkan langkah kita semua dan ditetapkan langkah kita semua di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita semua untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu telah disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat, di mana waktu yang pertama yaitu waktu zuhur dimulai dari zawal, yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat, ke arah tenggelam setelah istiwa. Setelah istiwa artinya matahari tepat di tengah-tengah langit. Ketika dia sudah bergeser sedikit dari tengah-tengah langit ke arah dia terbenam, maka masuk waktu zuhur. Ya. Dan berakhir waktu zuhur jika bayang-bayang dari sesuatu akan sama seperti bendanya selain bayang-bayang istiwa tadi. Dan waktu asar awal waktunya adalah jika bayang-bayang sesuatu lebih besar atau lebih panjang dari bendanya, dan berakhir sampai waktu maghrib, tenggelamnya matahari. Waktu maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari sampai isfirar, sampai hilangnya mega kuning. Ya. Dalam madhab yang baru memang Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa waktu maghrib hanya seukuran seseorang azan berwudu
Taharah maksudnya atau tayamum, menutup aurat dan mendirikan sholat 5 rakaat. Setelah itu keluar waktu maghrib. Ya, itu di mazhab yang baru. Sedangkan di mazhab yang lama, yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi adalah sampai masuknya waktu Isya, memanjang sampai waktu Isya atau sampai tenggelamnya, terbenamnya mega merah. Mega merah. Ya. Dan waktu Isya dimulai sejak tenggelamnya mega merah awal waktunya dan berakhir dengan datangnya fajar shadiq. Fajar shadiq yaitu yang sinarnya melebar, mu'tarid. Ya. Fajar shadiq. Sinarnya melebar. Adapun sebelum datangnya fajar shadiq ada sinar yang memanjang ke langit. Dan itu dinamakan fajar kadzib. Karena setelah itu akan datang gelap. Setelah munculnya fajar kadzib yang sinarnya itu memanjang ke arah langit, maka kemudian akan hilang dan gelap, kemudian baru muncul fajar shadiq yang sinarnya mu'tarid, melebar. Ya. Dan setelah fajar shadiq itu tidak ada lagi gelap sampai terbitnya matahari. Ya. Dan itu akhir waktu subuh, terbitnya matahari. Atau kita kenal dengan syuruk, isyraq, ya syuruk. Nah, fasal kita berikutnya musannif akan menyebutkan tentang syarat-syarat wajib sholat. Ya. Baik sholat itu sunnah ataupun sholat itu wajib. Dan juga akan disebutkan beberapa sholat sunnah dalam fasal kita ini. Yang disebutkan dalam matan kita ada 3. Islam, balik, dan berakal. Tetapi para ulama menambahkan 3 perkara lainnya, yaitu bersih dari haid dan nifas. Maka buat orang yang haid dan nifas tidak wajib sholat dan tidak wajib diqadha. Bahkan tidak disunahkan untuk mengqadha. Ya. Buat perempuan yang haid dan nifas tidak wajib mengqadha salatnya, bahkan tidak disunahkan. Tapi kalau dia mau mengerjakan salat dengan niat qadha, salat-salat yang tertinggal waktu masa haid dan nifas, maka jadi sunnah. Jadi sholat sunnah kalau dia nggak punya sholat fardu yang pernah dia tinggalin. Ya, kalau dia nggak pernah meninggalkan sholat. Ya. Tapi kalau dia pernah meninggalkan sholat, maka akan jadi qadha dari sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan selain di masa haid dan nifas, ya. Al-Imam Romli menyatakan kalau
perempuan itu mengqadha salat yang tertinggal di masa haid dan nifas, maka salatnya akan menjadi salat sunnah yang tidak ada pahalanya. La thawaba fi ala ma'tamadahu Ramli. Menurut Al-Khatib Asy-Syirbini tidak sah salatnya itu. Yang dilakukan dengan niat qadha pada masa haid dan nifas. Dengan niat qadha salat-salat yang tertinggal di masa haid dan nifas, menurut Imam Khatib Asy-Syirbini tidak sah salatnya. Dengan alasan karena dasar dari ibadah jika tidak diperintahkan, tidak diminta, maka tidak sah. Dan perempuan yang haid dan nifas, dia tidak diminta oleh syariat maksudnya, untuk melakukan sholat di masa atau setelah masa haid dan nifas dengan niat mengqadha. Yang berikutnya, tambahannya dari syarat wajib sholat adalah salamatul hawas, selamatnya panca indera. Maka tidak wajib, artinya dia terlahir dalam keadaan normal. Maka tidak wajib sholat atas orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli. Sekalipun dia bisa bicara. Ya. Sekalipun dia bisa bicara. Begitupun buat orang yang terkena penyakit seperti itu, buta dan tuli, sebelum dia tamyiz. Sebelum dia tamyiz. Tapi kalau setelah tamyiz, ya, tentu dia sudah ngerti tentang kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka wajib. Ya. Seandainya dia sehat lagi, normal lagi setelah tadinya buta dan tuli, maka pada masa dia sakit buta dan tuli itu tidak wajib qadha. Tidak wajib dia qadha. Umpama umur 30 tahun, ya, dia sehat lagi, normal lagi, bisa dengar lagi, bisa lihat lagi. Maka nggak wajib qadha atas sholat-sholat yang dia tinggalkan selama masa dia buta dan tuli. Yang ketiga, salamatul hawas. Yang ketiga, bulughud dakwah. Kesampaian dakwah. Kesampaian dakwah. Apa artinya kesampaian dakwah? Dia tahu tentang wajibnya sholat. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak kesampaian dakwah, seperti tinggal di atas gunung, ya, sehingga nggak pernah dengar ustadz ngomong, nggak pernah dengar guru menjelaskan tentang kewajiban sholat, maka dia tidak wajib sholat. Sama seperti tadi, seandainya sampai besar dia seperti itu, kemudian baru dia tahu bahwa sholat itu wajib buat orang Islam, maka dia tidak wajib qadha pada masa-masa sebelum dia tahu. Setelah dia tahu, tentu kewajibannya sudah ada dalam di pundaknya. Itu 3
tambahan dari 3 yang akan kita baca dalam matan kita, ya, yaitu bersih dari haid dan nifas, selamat panca indera, dan apa lagi? Kesampaian dakwah. Ayo kita baca kitab kita. Faslun wa syara'id wujubis shalah. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wajib salat. Salah satu asya, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertamanya al-Islam. Ya. Syarat wajib salat yang pertama adalah Islam. Artinya tidak wajib sholat tersebut atas orang kafir asli. Orang kafir asli. Artinya kafir asli bagaimana? Yang dari lahir sudah kafir. Ya, dari lahir sudah kafir. Orang tuanya kafir, bapak ibunya kafir, anak itu dilahirkan dalam ikut bapak ibunya, kemudian setelah besar dia tetap dalam masa kafir, tetap dalam kekafirannya, maka tidak wajib buat dia sholat. Dan juga tidak wajib untuk diqadha kalau dia masuk Islam. Tidak wajib untuk diqadha kalau dia masuk Islam. Ya. Adapun murtad, orang yang aslinya Islam kemudian keluar dari Islam, maka wajib untuk mengqadha sholatnya di masa murtadnya kalau dia kembali kepada Islam. 10 tahun dia murtad, kita bilang qadha sholatnya selama 10 tahun. Karena dia bukan kafir asli. 5 tahun dia murtad, maka 5 tahun dia wajib qadha. Kapan? Ketika dia kembali kepada Islam. Ya. Kenapa yang kafir asli tidak wajib qadha? Nah, untuk meringankan dia. Takfifan alaih. Ya. Di qaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Qulil ladzina kafaru, katakanlah kepada mereka-mereka yang kafir, in yantahu yughfar lahum. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, akan diampuni dosa-dosa. Yughfar lahum ma qad salaf. Akan diampuni apa yang telah lalu. Oleh karena itu, kalau dia kafir asli, ketika dia masuk ke dalam Islam, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang dia lakukan atau dia dalam masa kekafirannya tidak pernah mengerjakan sholat, itu juga diampuni. Semuanya. Begitupun tidak disunahkan buat dia, orang kafir asli itu, untuk mengqadha. Tapi kalau dia mau sholat, ya,
maka sholatnya itu akan jadi sholat sunnah, tambahan pahala buat dia. Ya. Dia bilang, saya 20 tahun, umurnya 20 tahun, baru kenal Islam. Sejak saya balik 13 tahun misalkan, maka 7 tahun itu saya mau qadha sholat saya. Kita bilang, tidak wajib kamu qadha, tapi kalau kamu mau sholat, kita nggak larang orang sholat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk memperbanyak sholat. Ya. Dan pahalanya akan dapat pahala tetap, tapi sebagai pahala sunnah. Ya. Tetap dapat pahala sebagai pahala sunnah. Yang kedua, dari syarat wajib sholat adalah al-bulugh, baligh. Ya. Maka sholat itu tidak wajib atas anak kecil, sekalipun mumayyiz, nggak wajib. Ya. Sekalipun dia sudah ngerti, diajak ngomong, udah 7 tahun, ya, anak 7 tahun kan udah ngerti diajak ngomong, ya, dan bisa menjawab. Sekalipun sudah mumayyiz, belum wajib atas anak tersebut sholat sampai dia baligh. Sampai dia baligh. Dan baligh itu didapatkan dengan satu dari 3 perkara. Yang pertama, 15 tahun buat laki-laki dan perempuan, maka pasti mereka sudah baligh. Laki-laki, perempuan kalau sudah sampai 15 tahun pasti sudah baligh. Ya. Yang kedua, ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, haid bagi perempuan jika sudah berumur 9 tahun kira-kira. Itu tanda-tandanya baligh. Kapan seseorang baligh, maka dia terbebani dengan hukum-hukum syariat. Wajib sholat, wajib puasa, ya, dan yang lainnya. Dan selama anak laki-laki atau perempuan belum baligh, tidak wajib. Akan tetapi, bagi kedua orang tuanya atau walinya, hendaknya memerintahkan agar mereka melakukan sholat pada saat umurnya 7 tahun, ketika sudah tamyiz tadi. Ya, dari kecil udah diajarin. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Perintahkan. Nah, artinya kalau 7 tahun kita perintahkan, sebelum 7 tahun kita sudah ajarkan caranya. Wudu, ajarkan caranya sholat sebelum 7 tahun. Karena Nabi SAW memerintahkan agar orang tua memerintahkan anak-anak mereka untuk sholat pada umur 7 tahun. Jangan sampai nggak dilakukan perintah Nabi SAW tersebut.
Ya, jangan sampai anak-anak sudah dewasa 18 tahun, 20 tahun. Karena orang tuanya nggak pernah ngajarin, ya, maka mereka tidak sholat. Maka ketika terjadi seperti itu, tanggung jawab tetap ada pada orang tua. Artinya orang tuanya kena dosanya. Nah, lakin yu'marani biha ba'da sab'a sinin, akan tetapi kedua anak tersebut, laki-laki dan perempuan, diperintahkan untuk sholat pada umur 7 tahun. In hasalat tamyizu biha, kalau 7 tahun itu sudah tamyiz. Ya. Nah, anak-anak beda. Ada yang 6 tahun sudah tamyiz, ya, udah ngerti diajak ngomong, ya, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ada lagi yang 7 tahun, ada lagi yang 5 tahun, ada lagi yang 8 tahun. Beda-beda. Maka kapan dirasa anak itu sudah tamyiz, dia bisa paham apa yang kita bicarakan dan bisa menjawab. Kalau kita tanya, kita ajak ngomong bisa ngejawab, maka dia sudah tamyiz. Ya. Wa yadribani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinin. Dan ketika sudah sampai 10 tahun, hendaknya ditanyakan setiap waktu sholat dan diberikan hukuman kalau dia masih meninggalkan sholat. Ya. Dalam hadisnya Nabi SAW katakan, wadribuhum ala tarkiha li 10. Pukul mereka kalau masih meninggalkan pada umur 10 tahun. Kalau masih meninggalkan sholat. Dengan pukulan yang tidak melukai tentunya. Ya, kasih hukuman, cara yang tegas. Wafarrikuhum fil madaji'. Juga pisahkan di tempat tidurnya, kata Nabi SAW. Yang ketiga, syarat wajib sholat adalah berakal. Maka tidak wajib sholat tersebut atas orang gila. Ya, tidak wajib sholat tersebut atas orang gila. Walaupun nanti dia sadar. Orang gila itu sadar, maka tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Kalau dia sadar. Sholat-sholat yang dia tinggalkan pada masa gilanya tidak wajib diqadha. Begitupun sama seperti orang gila adalah orang yang pingsan atau koma, kita bilang koma ya, koma, nggak sadar. Selama kesadarannya hilang, ya, dia nggak wajib sholat, dan kalau dia sadar tidak wajib qadha. Akan tetapi disunnahkan alal mu'tamad. Disunnahkan atas pendapat yang mu'tamad. Tapi itu semua kalau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja. Pingsannya nggak disengaja sama
mabuk juga nggak disengaja.